Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nanda Pratama, kelas PKO 6A, NIM 1805112693, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Riau. Di sini saya akan membuat tugas biomekanika pertemuan 5-6, dosen pengampu Bapak Rola Anggalardika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biomekanika. Biomekanika adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh tersebut selama aktivitas normal. Secara spesifik, biomekanika terbagi menjadi dua, yaitu bio dan mekanika. Bio artinya adalah makhluk hidup, sedangkan mekanika artinya adalah gerak. Jadi, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak makhluk hidup. Biomekanika olahraga adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip mekanika terhadap struktur tubuh manusia pada saat melakukan olahraga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari biomekanika. Itu ada 3. Yang fungsi pertama ialah memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. Sedangkan fungsi yang kedua ialah mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna. Baik, di sini fungsi yang ketiga ialah mengenal karakteristik dan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi baik untuk atlet maupun siswa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu definisi hukum kesetimbangan yang pertama. Baik, di sini akan saya jelaskan hukum kesetimbangan yang pertama. Badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Contoh dari hukum kesetimbangan yang pertama yaitu, cobalah berdiri rapat pada dinding tembok. Saat berdiri, proyeksi titik berat badan jatuh pada tumpuan kaki. Sekarang lanjutkan dengan gerakan membungkukkan badan ke depan. Titik berat badan akan bergeser ke depan sebab bagian badan pindah ke depan, dan sedikit turun ke bawah sebab tubuh bagian atas turun. Proyeksi titik berat badan akan jatuh di luar tumpuan kaki. Pada posisi ini kita akan terjatuh. Kalau kita membungkuk di tempat yang bebas atau tidak rapat ke dinding, tidak akan terjatuh, sebab saat titik berat badan bergeser ke depan, pantat kita bergeser ke belakang. Pergeseran pantat ini menyebabkan proyeksi titik berat badan tetap berada dalam bidang tumpuan kaki. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi kesetimbangan yang kedua, yaitu
Stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya, maka luas bidang tumpuan makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, makin kecil pula stabilitasnya. Contohnya dari hukum kesetimbangan yang kedua, cobalah berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar 30 cm, kemudian buka kaki lebih lebar lagi menjadi 60 cm. Ternyata makin lebar atau luas tumpuan kaki kita, makin stabil posisi kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hukum kesetimbangan yang ketiga. Stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya, semakin berat badan seseorang, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya juga begitu, semakin ringan badan seseorang, semakin kecil stabilitasnya. Contohnya ialah pada pertandingan tinju, ada kelas-kelas berdasarkan kategori berat badannya yang sesuai pula stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal. Bisa salah seseorang kalah dalam pertandingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kesetimbangan yang keempat. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Artinya, makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya juga begitu, semakin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya. Contohnya ialah perhatikan orang yang sedang melakukan tarik tambang. Mereka membuat posisi sehingga badan dan kepala condong ke belakang, sedangkan kaki yang satu dijulurkan jauh ke depan. Posisi yang demikian menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di depan. Sebaliknya, perhatikan orang yang saling mendorong. Badannya dicondongkan ke depan, sedangkan sebelah kakinya jauh berada di belakang. Posisi ini juga menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di belakang. Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa stabilitas menjadi besar. Seseorang berusaha agar jarak datar atau horizontalnya menjadi sebesar-besarnya. Orang yang saling tarik-menarik tidak akan mungkin jatuh ke depan. Jadi, jarak horizontal ke arah depan harus besar. Sedangkan orang yang saling dorong-menorong tidak mungkin jatuh ke belakang. Jadi, jarak horizontal ke arah belakang harus lebih besar. Sebaliknya, orang yang akan lari harus dalam keadaan labil. Contohnya, pada permainan softball. Pelari yang akan lari ke base berikutnya, sebelum lari, memindahkan berat badannya ke tumpuan kaki yang di depan. Ini berarti titik berat badannya didekatkan ke sisi tumpuan. Jadi jarak horizontal diperkecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hukum kesetimbangan yang kelima. Stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang atasnya. Artinya, makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya juga begitu, makin kecil jarak vertikalnya,
makin besar stabilitasnya. Contohnya ialah pertandingan gulat. Lawan yang akan dibalik selalu berusaha agar badannya rapat ke matras sehingga jarak vertikalnya menjadi sekecil-kecilnya. Jarak vertikal yang kecil berarti stabilitasnya besar. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang biomekanika pertemuan 5-6 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.